Oke semua, sekarang kita balik lagi untuk membangun aplikasi medsos kita. Nah, di sini kita akan coba untuk pembuatan halaman home view-nya atau home screen-nya nanti seperti apa. Nah, sebelum kita pembuatan home view-nya di sini untuk error yang kemarin bagian href-nya ini ternyata kita perlu melakukan restart dari mp install-nya. Di sini kita perlu matikan dulu mp install-nya dengan cara Ctrl C, kemudian kita jalankan ulang untuk mp install-nya supaya error dari registernya itu hilang yang ada di sini kemarin. Nah, ini untuk sedikit info terkait error yang kemarin, kemudian kita coba untuk pembuatan fitur dari home view-nya. Nah, di sini kita bisa close dulu folder-folder yang kita tidak butuhkan atau file yang kita tidak butuhkan di sini. Nah, pertama mungkin kita atur lagi untuk root layout-nya. Kita coba uncomment yang bagian tab, kemudian kita comment yang out, kemudian kita restart lagi untuk servernya. Di sini kita terminal, kita reload. Oke, di sini sudah jalan untuk bagian tab screen-nya dan juga halaman home screen. Nah, selanjutnya kita coba untuk lakukan tampilan dari postingannya. Kita masuk ke bagian tab index.tsx. Nah, di sini kita akan coba melakukan looping dan juga menampilkan data dari postingannya. Nah, untuk data postingannya kita akan buat data dummy dulu. Nah, di sini saya sudah buat untuk data dummy-nya dengan keyword buat 10 dummy data. Post user menggunakan array of object di JavaScript dengan field yaitu ID, username, avatar, image, dan juga caption. Nah, datanya nanti ini dari variable array objectnya ini kita akan coba lakukan looping. Nah, loopingnya kita akan gunakan yang namanya flat list yang ini, yaitu akan ngelooping array objectnya di dalam flat listnya langsung. Nah, cuman di sini nanti kita akan coba pisah antar komponen flat listnya dan juga untuk komponen itemnya nanti kita akan bisa berupa komponen. Nah, di sini kita bisa copy dulu untuk postingannya. Ini kita copy ada 10 postingan data dummy. Kemudian kita masukkan ke dalam codingan kita. Kita simpan di paling atas sebelum return. Nah, di sini untuk data yang bakal kita looping. Kemudian kita coba lakukan untuk tampilan dari komponen list post-nya dulu. Ini kita buat folder untuk komponen. Sini components. Jadi kita buat komponennya di luar dari folder app-nya yang ini. Nah, ini dalam folder komponen kita buat file dengan nama listpost.tsx. Nah, kemudian kita tinggal buat komponen rnfa untuk pembuatan komponen. Nah, dalam komponennya ini kita harus definisikan tipe datanya dulu. Nah, untuk tipe datanya ini kita sesuaikan dengan tipe data dari data postingan kita tadi yang ini. Ini untuk datanya. Jadi semuanya itu tipe datanya string kecuali ID yang tipe datanya number. Sini kita atur interface. Kita sebut namanya post data. Dan kita tinggal ganti. Di sini tipe datanya number. Kemudian di bawah yaitu tipe datanya string. Nah, di bawah juga string berupa gambar string. Kemudian yang ini juga string. Sini string. Dan yang terakhir yang caption juga tipe datanya string. Dan di sini kita ganti pakai titik koma untuk semuanya. Nah, kemudian kita tinggal atur di list post-nya. Nah, sini dia akan ambil berupa props. Kita sebut props-nya yaitu item. Yang mana kita definisikan tipe datanya. Karena di sini dia berupa type strip. Kita harus definisikan tipe datanya item yang mana tipe datanya berupa post data yang ada di atas yang ini. Nah, di dalam sini kita lakukan styling sekarang. Pertama kita styling dulu untuk bagian view-nya, kita kasih class name. Kita kasih margin bawah 4. Kemudian di bawahnya sini
Nah, ini untuk headernya, post header. Nah, untuk post headernya kita buat untuk bagian avatar dan juga nama dari user yang membuat postingan. Di sini kita buat view, class name, flex, cloud, kemudian items, center, kemudian px 4, padding kiri kanan 4, kemudian mb 2. Dan di bawah kita tampilkan berupa image, yaitu gambar. Nah, untuk gambarnya kita coba buat source. Nilainya kita ambil dari Yuri. Datanya dari item titik avatar. Dan kita lakukan styling juga untuk image-nya. Class name. Di sini wave 10 sama H10. Kemudian kita buat rounded full supaya dia melingkar. Kemudian kita coba tampilkan untuk nama usernya. Sini berupa teks. Class name. Kita kasih margin kiri 2 atau 3, kemudian font bold atau kita buat semi bold, yaitu untuk nama usernya. Di sini item titik username. Ini kita coba tampilkan dulu untuk post headernya. Kita coba lempar item yang kita terima di postingannya ini. Yang kita lempar berupa objek nantinya. Berarti sini untuk postnya kita coba lakukan looping. Nah, untuk loopingnya kita bisa atur langsung di sini. Kita gunakan flatlist. Flatlist. Kemudian data yang akan dia looping itu apa? Yaitu variable postnya. Nah, kemudian di sini kita buat dia unik menggunakan key expector. Kita buat unik untuk setiap objeknya. Di sini item titik id. Jadi bakal unik untuk setiap datanya berupa id-nya. Kemudian show vertical indikator, kita hilangkan untuk vertical scrollnya. Kita buat di sini jadi false. Kemudian kita tinggal render item. Nah, item yang akan kita render, kita coba ambil berupa item. Untuk setiap nilai yang kita looping, kita sebut namanya item. Kemudian tinggal panggil komponen, yaitu komponen list post kita yang tadi kita buat. Ini list post, kemudian tinggal lempar nilainya. Item sama dengan item. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bakal tampil username-nya. Dan juga nama usernya. Nah, cuman di sini kayaknya untuk bagian gambarnya belum tampil. Dan di sini abstraktornya itu salah. Kita coba buat dia berupa string coba. Tipe data dari ID-nya. Kemudian kita cek lagi di sini. Nah, di sini sudah tampil untuk image dan juga nama username-nya. Cuman masih terdapat error. Nah, ID-nya harusnya number. Kita ubah ulang jadi number. Dan key extractor-nya itu ada error. Kita cek dulu. Kayaknya sini kita buat saja jadi string. Kasih kutip untuk setiap ID-nya. Nah, error di ID itemnya hilang, cuman ada error lagi di sini. Nah, kita ganti tipenya di sini jadi string. Errornya hilang di dalam index TSS-nya dan juga di list post-nya juga sudah tidak ada error lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal fokus untuk melakukan styling di dalam list post-nya ini. Nah, ini untuk header-nya sudah ada, untuk gambar dari user dan juga untuk nama usernya yang membuat postingan. Kemudian kita buat untuk post image-nya sekarang. Nah, sini untuk post image. Untuk post image-nya kita tinggal tampilkan lagi berupa gambar. Kemudian kita styling terlebih dahulu. Kita buat way-nya full, kemudian besarnya. Height-nya 96, kemudian resize mode yaitu cover. Dan kita tinggal tampilkan gambarnya berupa source. Kemudian Yuri.
Sini Yuri titik 2. Kita tinggal tampilkan item titik image yang ini. Nah ini sudah ada untuk gambarnya dan bisa kita scroll ke bawah. Nah kemudian kita buat untuk caption dan juga tombol dari actionnya, yaitu untuk like dan juga komennya. Berarti di sini untuk action. Nah untuk actionnya kita lakukan styling lagi, view. Di sini class name, flex raw. Kemudian justify between, kita kasih jarak di antaranya. Kemudian px4 dan py3. Kemudian di bawah kita buat view lagi. Kita coba import untuk fiturnya. Di sini kita buat dulu kelas, kemudian flex raw dan kasih jarak gap 2. Nah, di sini kita akan buat fitur untuk icon. Pertama untuk icon like, kita buat iconnya itu berupa hati. Kemudian atur size-nya. Size-nya 24. Dan untuk warnanya, kita buat warnanya di sini berupa color titik inaktif coba. Di sini warnanya yang belum di like. Kemudian kita buat lagi fitur yang kedua, yaitu untuk message circle dengan warna yang sama. Nah ini sudah ada. Nah kemudian di bawahnya kita buat di bagian kanan sini, yaitu untuk bookmarknya. Berarti kita buat di bawah fitur lagi, icon lagi, fitur dengan name, yaitu bookmark untuk melakukan save dari postingannya. Kemudian size-nya yaitu 24 dan warnanya colors titik inaktif. Oke, di sini sudah ada untuk bagian kanan. Nah, selanjutnya kita coba buat untuk captionnya. Jadi setelah action kita buat caption. Sini caption. Kita buat view. Kemudian class name px4. Kemudian di bawah kita buat teks. Dalam teksnya kita buat teks lagi. Nah, teks yang kedua ini itu untuk bagian nama user. Di sini kita buat dia semi bold. Nama usernya ambil dari item titik username. Kemudian di bawah kita tampilkan untuk captionnya. Sini item titik caption. Seperti ini. Nah tampil. Cuman kita bisa kasih spasi untuk kasih jarak. Nah jadi seperti ini ya. Jadi nama user yang membuat postingan, kemudian captionnya. Di sini gambarnya sudah tampil dan juga nama user yang membuat postingan juga kita tampilkan di atas beserta avatarnya. Oke, mungkin seperti ini untuk tampilan dari home kita atau home feed kita di bagian medsos. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur dari loginnya aktif. Jadi fitur dari loginnya kita coba implementasikan ke dalam backend yang kita buat di video Node.js sebelumnya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye. Thank you.